lagi nengok ke bawah, lihat di genangan airnya itu ada sosok tinggi, gede, badannya, diliatin, terus rambutnya tuh panjang tapi kayak urak-urakan gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Kenda Putri. Jadi aku lagi sama teman-temanku, ada Faras Fatik, ada Aisyah Namira, dan Raisya Sadira, dan Raizu Fairuzkan. Jadi sekarang tepatnya udah jam berapa? Jam 2.45. Jam 22.45 gitu. Kita mau bahas paranormal experience. Jadi kita bakal ceritain pengalaman horor kita. Dan dari Faras mungkin ya, muter gitu. Gue terakhir. Gue enggak. Satu-satu dulu atau Ya, langsung? satu-satu. Oke, dari Faras. Waktu itu yang paling nyata ya, Ya. yang banyak saksinya juga. Waktu itu gue kan lagi di syuting ya, di video di studio TVRI Alam tuh, studio Alam. Oh iya. Tuh kan posisinya lagi malam tuh. Nggak tahu kayak di jam 11 atau jam berapa gitu. Itu kan yang ada yang kayak lapangan gede gitu kan. Nah, tapi kan itu kayak ada belokan kiri sama belokan kanan gitu. Jadi kita di sini. Terus itu mobil cuma ada 3. Itu mobil pemain semua. Mobil satu nih. Yang tengah mobil gua, bukan mobil gua sih, mobil teman gua. Nah, gua ada di situ bertiga sama teman gua, sama maknya, sama teman maknya. Terus kiri gua mobilnya itu yang paling pojok sana, itu yang udah serem lagi sananya. Itu cewek-cewek. Mobilnya itulah kecil, apa mobil Ayla gitu. Yang depannya cuman apa sih? Cuman 2 seat gitulah. Terus habis itu kanan nih mobil box. Mobil box itu mobil kru. Nah, kita di mobil box, bukan di mobil box. Kita bukan di mobil box. Yang tengah, kita yang tengah. Nah, kita itu waktu itu kalau nggak salah tuh ya, ada kayak yang ngetok gitu di jendela. Terus habis itu kan, bukan di tengah ya. Tengah itu apa sih, gimana sih? Jadi ini jendela nih. Ini kan gue waktu masih kecil kan, jadi gue masih pendek gitulah. Gue tuh posisinya di dekat ngeliat jendela. Sekitar umur berapa itu? berapa ya? 7. Wah. Terus habis itu gue inget banget itu tangannya ada di kiri. Nah, Tangannya tangan penampakan. Kayak berdarah atau enggak, kecil. anak kecil dong. Terus Kayak cewek atau cowok kayak tangannya? tuyul gitu, kayak tuyul. Terus habis itu gue tuh jelas banget ngeliat sekilas gitu. Tangannya tuh kayak apa sih? Putih. Bukan tangan orang, dia putih. Kecil gitu. Tangan baby. Kecilnya bukan yang tangan kecil banget gitu loh. Oh. Jadi ini kan segini nih guys. Nah, tangannya tuh cuma segini doang gitu. Ada jarinya. Jadi kecilnya segini lah nih, segini nih. ukuran segini. tangannya. Ukurannya segini nih kalau dihitung-hitung sama jarinya. Kayak bocah umur 7 tahun. Iya, kayak bocah gitu. Bayi dong. Enggak. Kecilan. Ingat banget kayak gini. 9-an lah. Udah gitu doang. Tapi Terus habis itu karena kan kayak bener-bener bocah nomplok gitu doang dari bawah. Tapi pas dilihat udah nggak ada. Terus habis itu makanya kan pada takut semua. Terus yang sebelah itu, yang mobil cewek itu kan 2 cewek tuh, saya sama 2 emaknya. Nah, ini lah temennya. Habis itu lihat tuh di belakang kayak ada putih-putih kayak kunti gitu lah, miske. Itu hutan atau? Hutan. Iya, studio alam ya, lupa gue. Terus itu pun kru tuh jauh gitu guys. Gitulah pokoknya. Udah situ aja sih yang baru bisa aku ceritain. Tapi itu Soalnya sisanya aku kelihatan belum ada banget lagi. miskenya. Enggak, itu apa dari temanku ya saksinya ya. Kalau aku sama temanku emang bener ngeliat. Oh, oke, next. Kalau gue di sekolah sih, jadi ceritanya tuh pas lagi di sekolah. Nah, itu kan gue ke kamar mandi, gue anaknya sering banget ke kamar mandi cuma buat ngaca kan. Gue bolos anjir situ. Narsis. Karena gue pengen harus segitiga kan selalu Jangan kayak berantakan. sinetron ada penampakan. Nah, iya bener. Gue lupa tuh hari apa, pokoknya di belakang gue tuh ada anak kecil putih, tapi nggak ada muka. Gue yang nggak ada muka. Jadi gue nggak tahu itu atau gue yang mikirnya cuma bayangan doang atau emang gue lagi takut atau apa. Cuman di situ gue ingatnya di belakang ada putih-putih. Terus gue nggak takut, gue nggak kenapa di situ gue tenang. Gue balik belakang tuh nggak ada orang. Sumpah gue ceritain, gue merinding banget. Terus gue pergi kan udah selesai. Nah sebelahnya ini kan toilet nih, ini toilet nih kaca. Nih ini tuh aula.
aula gitu kan. Nah di aula itu di jendela kayak ngeliatin gue, tapi kayak di situ gue tuh udah mulai feel gak enak nih gue, udah mulai, dan itu dengan yang sama putih-putih gitu. Lu Itu mending tuh bentuknya nongol sih kayak- daripada ntar banyak yang komen itu siapa itu penampakan. Aku setan. Ini Nah, ya, Raju. terus putih-putih kan, terus kayak gue udah merasa kayak gak enak, gue langsung lari kejar gitu. Tapi emang sekolah gue tuh angker. Oh, Kebanyakan orang bilang kayak gitu, sekolah gue angker. terus Aisyah. Ini sih di rumah gue bener-bener waktu ini kejadian waktu gue kelas 6. Oh iya, gue tadi kelas 6 ya? Ini kejadian waktu gue kelas 6. Baru berarti ya. Ya, tahun yang lalu. Ini bener-bener kelihatan banget, gak bohong. Jadi kejadian itu waktu gue mau ini lagi ke kamar mandi karena aku mau buang air kecil kan. Malam. Ya jam 4 Oh jam 4, oh, subuh lah pokoknya. Nah terus kan emang itu masih ngantuk ya, namanya juga subuh bangun pasti ngantuk. Nah pas lagi nengok ke bawah lihat di genangan airnya itu ada sosok tinggi gede badannya, diliatin terus rambutnya tuh panjang tapi Nyata kayak juga urak-urakan ya, gitu, begitu. ada tanduknya kecil ya pokoknya gitu. Matanya merah. Iya, mata merah di genangan air. Tapi pas aku lihat di pintu itu sosoknya tuh di tengah-tengah pintu kamar mandi kan, karena aku tuh takut ya kalau misalkan ditutup bener-bener ditutup gitu. Iya. Jadi kan ada dibuka gitu pintunya. Lihat itu bener-bener di tengah situ, pas ngeliat ke arah pintu nggak ada, tapi di genangan nyata banget. Aduh, gila sih, gue takut. Gue tapi ya. Tenang, Oke. kita punya Miss Nabila sebagai ini Gak kayak guys. yang suka ngeliat guys. Bukan. Dia itu ibaratkan apa ya? Apa? Siapa sih namanya? Nah, ini adalah Tante Sarah Wijayanto Mana ada? versi kita. Raju. Nah, ada 2 cerita sih, satu di rumah, satu pas lagi jalan OTW ke rumah dari syuting. Ya udah coba. Jadi tuh kayak syuting yang apa sih namanya tuh ya, kayak kerajaan gitu. Nah, kerajaan kayak gitu kan pulangnya kan pagi kan, jam 3, jam 2-an. Iya. Nah, penampakannya di hari itu ada 2. Titik kenapa? Nah, pas gua pengen ke mobil, di ini kan di Persari kan banyak batutan kan. Nah, pas gua arah ke atas, arah kayak ke pohon-pohon gitu tuh kayak ada Mbak Kunti lagi megang bonekanya gitu. Jadi nah, dia tuh nongkrong pas di ini pas batang gede. Nah, dia sambil megang boneka gitu. Bonekanya warna putih. Iya, bonekanya warna putih, gaunnya panjang sampai, jadi ini pohon nih. Ini pohon segini nih. Nah, dia Rambutnya panjangnya segini. rambutnya panjang lebih segini. Pasti dia udah ngeliat tau. Segini selutut lebih. Matanya agak deket. Pokoknya matanya Jamet dong. bukan. Masa ada setan jamet? Ada Nggak, aja banyak. pokoknya mukanya tuh merah penuh darah. Bajunya juga kayak ada percikan-percikan darahnya gitu. Sampai ke bawah. Iya, Dia sampai ke bawah. Baju putih. Pokoknya darahnya rada-rada netes-netes gitu deh darahnya. Habis itu kayak bonekanya juga rada-rada kayak merah-merah gitu. Dia di batang pun. Iya. Gimana sih? Ini gimana sih? Paranormal apa ketawa-ketawa semua sih? Saya pencair suasana aja walaupun saya punya feeling tidak enak. Nah lu gue juga Oke. nih. Apalagi dia. Next, aku. Yes. Aku kan anaknya bisa ngelihat kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kan emang udah dari kecil. Jadi kayak malah makin dewasa tuh makin kayak lebih penglihatannya tuh makin lebih tajam gitu. Aku punya satu cerita. Enggak sih, ada banyak sih Aku cerita. punya satu teman. Aku banyak cerita, tapi Lu ini nggak yang mau paling ceritain creepy. temen lu? Gue sih dulu Yang pas nggak kelihatan ya. Iya. Ini paling creepy. Jadi waktu itu gue lagi syuting. Syuting apa? Itu di puncak. Gue lupa sinetronan apa. Udah lama intinya. Udah lama banget. Sekitar umur berapa? Sekitar umur 10. Oh, udah 11 lama. tahun. Sekarang lu umur 13 ya? Itu jadi gue ke papa gue nih. Ke papa gue ngambil barang. Ngambil barang. Terus gue ngambil barang ke bawah, terus ke atas lagi. Gue kira terus masa tiba-tiba papa gue ada di atas. Gue kira tuh kayak papa gue
udah ke atas kali ya. Pas gue kebetulan pas gue ambil barang dari papa gue ini, gue beli jajanan dulu di dekat lokasinya ini. Kayak warung gitu. Warung. Mungkin gue pikir papa gue udah naik ke atas kan ya. Nah, pas gue ke atas, jadi dari lantai 1 gue ke lantai 2 ini, gue ke nyamper teman-teman gue, terus gue balik tuh, gue ngeliat papa gue, ya gue samperin lagi kan, gue samperin, tiba-tiba gue cium juga tuh papa gue, yang gue cium bukan papa gue, gitu hijau. Ya. Dan Rasanya gimana? itu gue nggak tahu karena gue masih kecil, dan itu mak gue ngobrol juga sama buto hijau ini. Oh, karena nganggap itu bapak lo ya? Yang lain tuh kayak udah ngerasa nyium bau Gundurwo pandan gitu. Ya kayaknya Gundurwo atau buto Soalnya hijau. kan yang kalau tahu gue nih ya, setan Kalau yang aku bau melati ya. Nah, yang nyerupain terus manusia itu biasanya Pandan Gundurwo. mungkin dia lagi masak. nah, pokoknya baunya pandan. Kalau Bau Gundurwo pandan bukan gitu. yang good ya? Nggak tahu, pokoknya bau pandan gitu. Pada nyium kayak gitu katanya, karena gue masih polos ya, gue kira itu papa gue dong. Iya. Nah, pas itu gue ke bawah, kok papa gue ada di bawah? Berarti gue ngobrol sama siapa? Pas ke atas, Tapi papa yang di atas itu ngomong. kayak orang biasa. Ya, Kan nanti emang juga bisa menyerupai. kan emang. setan cosplay dulu kali. Bisa. Oh, paling cocok ya, bisa kali. Gak mungkin cosplay. gini, Warin Cosplay Nabila ini. wujud cing. Gak ada cing. Cosplay jadi pacar Nabila gitu. Astaga, enggak lah. Gini. Nah, terus pas kebesokannya gue cari tahu dong. Gue pergi ke suatu halaman kuburan Belanda. Di puncak juga. Di belakangnya tuh ada kuburan Itu pasti Belanda. villa atau apa? Iya, villa. Oh, aduh, kalau villa gitu. Ya, kalau villa mah Nah, ke kuburan Belanda belakang emang ada kayak satu kuburan yang kayak benar-benar udah lama kayak nggak keurus Iya, gitu. pasti zaman Belanda gitu. Iya, pas itu kan karena yang lain juga lagi tag ya, gue ke belakang lah sebentar. Itu nggak jauh dari villa itu. Tapi masih satu daerah yang Masih. villa itu. Masih. Terus Gue cari tahu dong. Terus gue ketemu satu ruangan yang itu pintunya hitam semua, gue inget banget, hitam kayak ruang bawah tanah, oh, kunci, berarti udah lama banget dong villanya. bau banget loh. Bau apa? banget. Kayak bau darah gitu loh. Oh, udah pernah nyium bau darah? Udah. Iya, dulu masa nggak tahu bau darah. Kalau darahnya beda kali. Dan Iya, pada Aisyah cerita. punya cerita lagi, mungkin ada yang punya. Punya guys banyak karena kakak gue ketempelan sosok hantu. Adik gue juga. Ah, serius? Iya. Lu Alhamdulillah nggak pernah ketempelan. lu tau gak sih namanya anak bayi tuh nggak boleh dibawa pergi pas umur berapa sih? Pas berapa bulan gitu ya? Pernah denger gak sih? 5. Pernah denger kan? Nah, mama gue tuh pokoknya baru berapa bulan, nggak tahu baru berapa hari, kakak gue tuh dibawa ke supermarket. Nah, itu emang supermarketnya nggak tahu bekas apaan. Tiba-tiba kakak gue tuh tadinya nggak nangis, jadi nangis. Mama gue bingung kenapa nih, kok sampai rumah masih nangis, tengah malam sampai masih nangis. Akhirnya dibawa ke orang pinter kan, kata orang pinter kayak ada yang ditempel gitu, nggak tahu apa ya? Nempel gitu. Ya apa ya? Genderuwo atau apa sih? Pokoknya sosoknya gede. Terus di rumah gue katanya mama gue pernah lihat di dekat. Kenapa? Rumah gue putih semua. Gak ada yang hitam. Enggak, lu pada cerita, gue Oh ya pada guys, tapi itu Masuk tenang ke otak ya, gua guys. Itu gambar. udah dulu, sekarang udah nggak ada. Semoga ya guys. Makanya Gue takut guys. Jadi segitu aja konten paranormal experience kenapa ya? kita. Villa itu emang- Jangan lupa jangan lupa like, comment, comment, dan and subscribe. subscribe and share video ini ke teman-teman kalian. Itu serem tau kalau ngotot. Dan Dan apa lanjutin? dan di belakang gue sini. Ah!